Nah, jadi buat masyarakat yang merasa kemarin dipaksa beli, dipaksa untuk jual, atau Anda diusir dari tanah negara yang Anda garap, kemudian karena dianggap dimiliki oleh orang lain, Anda ngomong nih. Dan buat mereka yang kemarin menjual tanah negara, nggak bisa tidur nih sekarang Siap-siap nih. Mungkin Anda udah jalan-jalan ke Singapura ya. Habis jual tanah negara kan asik kan, nggak modal kan. Iya benar. Habis jual tanah negara dapat miliaran. Ya, Anda mungkin jalan-jalan ke Singapura, Bali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sindo, kita ketemu lagi di The Comment. Dan kali ini saya Andri Susanto dan juga Mas Gaib akan membahas tentang WUS. Nah, ini katanya informasinya ada yang lagi rame ya dalam penyelidikan oleh penyidik KPK. Nah, salah satu yang diselidiki adalah soal pergantian biaya untuk lahan. Nah, yang jadi soal nih Mas Gaib, katanya lahannya ini adalah lahan negara yang dibeli lagi oleh negara. Gitu. Nah, berarti ada permainan oknum nih indikasinya. Nah, kira-kira gimana nih Mas Gaib? Ini ada dua istilah nih berarti. Dari negara untuk negara. Terus ada istilah baru lagi, was wis wus wus. Bablas tanahnya. Jadi memang sebenarnya ini bukan praktek yang aneh sebenarnya. Betul. Ini praktek mafia tanah yang memang selalu hadir dalam setiap ada proyek besar yang dilakukan oleh negara maupun oleh pihak swasta. Iya. Misalkan dia udah tahu nih di Luya itu akan dibikin jalan tol. Betul. Di jalan tol ini akan kena ini, dia udah tahu tuh sebelumnya tuh. Nah, walaupun masyarakatnya belum tahu, tapi dia udah tahu duluan tuh. Iya, ada bocoran. Bocorannya tuh. Iya. Nah, apa yang terjadi? Nggak mungkin kalau cuma RT, RW, lurah, orang kampung situ yang membeli tanah di situ. Karena duit dari mana dia? Hepengnya dari mana? Dari mana? Nah, kan mesti ada bohirnya. Betul. Nah, bohirnya ini adalah mafia yang sesungguhnya nih. Kemudian dia pakai tuh aparat desa, atau dia pakai preman-preman situ, atau dia pakai ormas di wilayah itu untuk nego dengan warga beli tanahnya atau jual rumahnya. Iya. Dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah. Iya. Dan alasannya adalah pasti daripada nanti tiba-tiba cuman kamu doang yang ada di daerah itu, ya kan? Ketutup jalanan misalnya, atau ketutup rel kereta WUS, ancaman berkali-kali datang, bolak-balik segala macam lah gitu. Nah, begitu dia dapat harga yang murah, udah langsung dia beli langsung bayar. Duitnya dari mana ya? Dari mafia ini. Iya. Gitu. Nah, dia orang yang nego ini akan dapat keuntungan. Iya, ada persenannya ya. Ada persenannya. Maklarnya itu. Maklar segala macam. Itu kalau tanah yang ada warganya. Nah, kalau tanah kosong? Nah, ada tanah kosong, misalnya perkebunan atau tanah lahan, entah itu empang, yang sebenarnya nggak ada pemiliknya. Pemiliknya sebenarnya negara juga. Nah, biasanya itu tanah itu digarap oleh penggarap aja. Iya. Iya, petani penggarap. Petani penggarap aja, yang dia tahu ini bukan tanah dia. Nah, itu diklaim sama mafia ini. Tanah dia. Tanah dia. Berarti dia dapat surat-surat resmi dong. Oh iya. Sertifikat dan segala macam dia bikin. Dia bikin. Makanya ada kerjasama dengan beberapa lembaga. Nanti si petani atau orang-orang yang garap ini dikasih penggantian garap seadanya. Iya, itu namanya biaya kerohiman. Biaya kerohiman. Nah, tanahnya dikuasai oleh dia, dibikin sertifikat segala macam, minimal girik atau apalah namanya, dan itu setelah itu kalau ada orang mau beli dijual kepada negara. Yang lebih mengerikan adalah kalau itu tanah dia, ya nggak masalah. Misalnya tanah pribadi. Tapi ini kan tanah negara yang diperjualbelikan lagi untuk negara. Dan harganya nggak nanggung-nanggung. Harganya mahal sekali gitu. Ya, karena kalau proyek itu mau jalan harus lewat situ. Dan dia tahu nih, pasti berapapun harganya dibeli. Iya. Karena kalau enggak udah mangkrak, udah molor. Iya. Nah, itu salah satu penyebab, ini baru salah satu ya, yang membuat akhirnya pembangunan kereta ini menjadi sangat mahal. Nah, salah satunya adalah pembebasan lahan yang memang sesuatu yang rumit di tanah air.
Iya, jangan pembebasan lahan ya. Maksudnya ngurusin surat lahan aja, itu kadang-kadang rumit di sini. Iya, rumit. Bukan lagi kadang-kadang sih, emang udah pasti rumit. Udah pasti rumit. Iya kan? Kecuali mereka yang punya duit banyak. Iya. Kalau duitnya nggak banyak, ya susah. Tapi sebenarnya ini persoalan tanah ini memang harus diungkap secara tuntas karena ini akan jadi presiden buruk. Nah, di era Pak Jokowi 2 periode kemarin, persoalan tanah ini menjadi sangat banyak sekali karena pembangunan infrastruktur, proyek-proyek strategis nasional itu membutuhkan pembebasan lahan yang masif. Makanya itu banyak perusahaan berebut jadi PSN supaya urusan lahan itu gampang diurusnya, gitu. Dan banyak mafia-mafia itu yang membeli tanah warga untuk dijual lagi kepada masyarakat. Itu pada negara. Itu yang terjadi di proyek yang Desa Kohot itu kemarin. Ya, betul. Desa Kohot itu kan masyarakat yang ada di situ dibeli rumahnya, diancam, terus punya sertifikat double. Kalau ini diurus bareng, kalau ini saya urus ke pengadilan segala macam, kamu kalah. Iya. Akhirnya mau nggak mau beli dengan harga murah. Gitu, iya. Kemudian nggak dapat apa-apa. Ketika tanahnya udah dimiliki dia, dijual lagi ke pengembang yang pengen bangun dengan harga yang mahal. Inilah praktek yang sering terjadi di tanah air. Dan itu menguntungkan kan buat bohirnya? Bukan menguntungkan lagi. Nggak usah masyarakat kecil. Itu Pak JK-nya. Marah tuh kemarin. Tanahnya diserobot. Kemudian di Nupati Jalal, tiba-tiba pemilikan tanahnya, rumahnya ada sertifikat baru. Double tuh sertifikatnya. Double sertifikatnya. Ini sebenarnya praktek yang biasa, Andri. Jadi begini ceritanya. Banyak terjadi sih sebenarnya. Banyak, memang itu. Jadi dibikin sertifikat ganda. Begitu ada sertifikat ganda, ini saya ngalamin betul nih. Saudara saya punya sertifikat. Tanah yang udah lama nggak dia, tapi memang itu tanah dia, sertifikatnya ada, cuma ditanamin beberapa pohon, ada yang garap. Tiba-tiba ada perusahaan yang mengklaim itu tanah dia. Iya, dengan sertifikat yang sama. Terus, lah nggak bisa dong, udah lama tanah saya miliki, saya juga punya tanah. Akhirnya dibawa ke pengadilan kan. Di pengadilan itu mau hakimnya, mau semuanya itu udah kong-kali-kong sama nih. Iya, yang paling banyak duitnya. Iya. Kalah, udah. Mau kata apa? Semudah itu aja orang ngambil tanah orang, gitu. Dan ini yang praktek terjadi. Kalau dia bukan tokoh masyarakat, ya gampang banget diambil. Yang tokoh masyarakat kayak JK sama di tempat jalan gampang. Nah ini nih ada video nih terkait soal ini nih polemikus ya, Mas Gaib ya. Kita tonton bareng-bareng. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki indikasi penggelembungan harta tanah serta praktik jual beli aset negara yang tidak semestinya dalam proyek kereta cepat Wush. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan materi penyelidikan terkait dengan lahan, yakni dugaan tanah milik negara dijual kembali kepada negara. Menurut Asep, dalam materi penyelidikan ini ada indikasi penggelembungan harta tanah jauh di atas nilai wajar sehingga negara mengalami kerugian signifikan. Ketika di dalam pelaksanaan proyek ini ada orang atau oknum, ya siapapun itu, apakah pengusaha, apa memanfaatkan proyek ini untuk mengambil keuntungan, jika meminta untuk dibalikin ke negara yang dia keuntungan tidak sahnya. Artinya misalkan pengadaan lahan, nah orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia menjadi 100, kan jadi nggak wajar. Nah, kembalikan negara kan rugi, yang harusnya negara hanya membeli tanah itu dengan harga 10, kemudian di harga 100, balikin. Ini di proses pengadaan. Nah tuh. Ya. KPK juga lagi menyelidiki berarti. Misalkan harga dia belinya 10, dijualnya 90. Banyak. Untungnya 80 berarti. Iya. Itu kan berlebihan dan ternyata KPK melakukan penyelidikan soal Wush ini sebenarnya bukan baru kemarin, udah lama ternyata. Udah lama. Ya, baru diungkap sekarang mungkin karena desakan masyarakat juga. Dan ini baru salah satu kan, baru tanah nih kan sebenarnya banyak kan.
kereta apinya, pekerjaannya segala macam lah. Cuman ya kita sambut baik aja lah soal ini. Nah, buat sekarang nih buat mereka yang merasa kemarin jual tanah ke WUS atau melakukan tindak praktek yang kurang bagus, harusnya bersuara ya. Iya. Ngomong gitu di media mungkin. Ya nggak bakal berani kalau emang dia curang. Iya, nggak, maksudnya masyarakat yang punya rumah. Iya. Yang terintimidasi, ya kan. Ya, jadi buat masyarakat yang merasa kemarin dipaksa beli, dipaksa untuk jual, atau Anda diusir dari tanah negara yang Anda garap, kemudian karena dianggap dimiliki oleh orang lain, Anda ngomong nih. Dan buat mereka yang kemarin menjual tanah negara, siap-siap nggak bisa tidur nih sekarang. Siap-siap nih. Mungkin Anda udah jalan-jalan ke Singapura ya. Habis jual tanah negara kan asik kan, nggak modal kan. Iya, benar. Habis jual tanah negara dapat miliaran. Ya, Anda mungkin jalan-jalan ke Singapura, Bali, atau ke pulau mana itu yang terkenal itu, Hong Kong, Maldives. Waduh, luar biasa ya. Iya, pakai tanah negara tuh. Bisa-bisanya Anda ya.